kita lanjutkan ya anak-anakku di rumah. Semuanya masih semangat ya hari ini? Coba tepuk semangat dulu ya biar masih semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Yes. Nah, anak-anakku di rumah, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang ketiga ini adalah kita akan membuat karya kolase. Apakah kolase itu? Mari kita simak penjelasannya pada buku paket kalian di halaman 79 ya. Mari kita baca dulu. Jadi sebelum belajar kita membaca buku dulu supaya kita mengetahui ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Sore ini Benny bersantai di ruang keluarga. Benny bersantai sambil membuat karya kolase. Kolase adalah contoh karya ekspresi 2 dimensi. Berikut contoh karya kolase. Jadi kolase itu adalah karya seni atau seni yang bertujuan untuk menempel ya. Jadi kolase itu adalah membuat tempelan atau menempel ya. Intinya itu 2 dimensi. Berarti karya ekspresi 2 dimensi itu artinya itu hanya bisa dilihat secara satu arah gitu ya anak-anak. Kalau kalian melihat ini karya kolase yang kertas yang ditempel-tempelkan ini kan kalian hanya melihat dari satu sisi ya, dari depan. Oh ini namanya 2 dimensi ya anak-anak. Ada juga benda-benda yang disebut 3 dimensi ya anak-anak. 3 dimensi itu contohnya ini ballpoint. Nah, Bu Guru pegang ballpoint. Ballpoint ini adalah contoh benda yang 3 dimensi. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi gitu ya anak-anak kalau karya 2 dimensi. Nah, kita kembali ke kolase tadi. Nah, kolase ini itu adalah karya seni ya. Bisa juga kalian lihat penjelasannya pada Bu Pena halaman 55 ya. Bahwa kolase itu adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempel. Nah, menempel ini bahannya ada 2 ya. Ada yang bahan dari alam, ada juga yang bahan dari buatan manusia atau disebut bahan buatan. Kalau pada contoh buku Bu Penamu halaman 55, ini adalah contoh kolase ikan dari daun kering. Nah, ini jadi kalian bisa memanfaatkan ya daun-daunan kering di sekitar rumah itu digunakan untuk membuat karya seni yang indah. Jadilah kolase dari daun kering. Nah, ini bahannya dari alam. Selain daun kering, anak-anak kemarin juga sudah pernah ya membuat kolase dari bunga kering, kemudian dari biji-bijian, dari serbuk gergaji. Itu contoh kolase yang digunakan yang bahan tempelannya berasal dari alam. Nah, kalau kalian melihat pada buku paket kalian di halaman 79 ini, Benny membuat kolase dari kertas lipat. Nah, kalau kertas lipat itu adalah contoh bahan yang digunakan ya. Kertas lipatnya itu adalah buatan, karena kertas lipat itu buatan dari pabrik ya anak-anakku. Jadi tidak langsung bisa mengambil dari alam ya, tapi dibuat dulu di pabrik, maka ini disebut bahan buatan. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi kolase itu artinya menempel. Apa yang ditempel? Yang ditempel bisa bahan alam maupun bahan buatan. Kalau yang ditempel itu daun kering, biji-bijian, kemudian bunga kering, ada serbuk gergaji itu ya. Itu contohnya bahan berasal dari alam. Namun apabila yang ditempel itu misalnya kertas kertas lipat yang digunting-gunting. Kemudian mungkin ada juga ya yang dari plastik ya, plastik digunting-gunting kemudian ditempel. Itu bahannya berarti berasal dari buatan gitu ya. Nah, Benny membuat kolase menggunakan kertas origami. Kertas origami itu disebut juga kertas lipat ya, anak-anakku sudah tahu ya di rumah ya. Awalnya kertas origami disobek kecil-kecil, selanjutnya kertas origami ditempelkan pada bentuk yang sudah disiapkan.
Benny membuatnya dengan hati gembira. Nah, sekarang buatlah karya kolase. Buatlah kolase bertema kegiatan pada sore hari. Nah, ini ya anak-anakku di rumah. Cara membuat kolase yang pertama itu adalah membuat pola. Seperti pada buku paket kalian ya, pada buku paket ini di halaman berapa ini? 80 ini juga ada pola. Nah, jadi pertama kali kalau kita akan membuat kolase itu satu, itu membuat pola. Gitu ya, seperti juga pada buku Bupena kalian. Pada halaman 50 berapa ini? 57 ya. Ini ada gambar bebek ini ya. Jadi ini yang dibuat polanya pertama kali adalah gambar bebek. Langkah membuat kolase berikutnya apa? Setelah membuat pola, yang kedua adalah kita siapkan alat dan bahannya. Tentunya yang kita butuhkan adalah kalau bahannya itu dari bahan buatan, maka yang kita perlukan adalah apa tadi? Kertas origami ya. Jadi yang pertama tadi kan menggambar pola ya. Setelah kita gambar pola, kita siapkan alat dan bahan. Apa bahannya? Bahannya adalah kertas origami gitu ya. Kemudian apakah alat-alatnya yang digunakan? Alat yang digunakan tentunya karena ini menempel ya, maka yang digunakan adalah lem. Nah, karena yang ditempel adalah kertas, maka kita menggunakan lem kertas ya. Jadi kita menggunakan lem kertas ya anak-anakku di rumah. Kemudian untuk tugas anak-anakku di rumah nantinya kita akan membuat karya kolase. Nah, ini ya pada buku paket Bupena ya, halaman 57. Ini ada gambar bebek anak-anakku di rumah. Nanti petunjuknya, cara mengerjakannya ada pada halaman 56. Yang pertama, siapkan potongan kertas warna. Kertas warna ini adalah kertas origami ya, anak-anakku di rumah. Kemudian lem dan juga kain lap. Langkah kegiatannya, yang pertama, letakkan potongan kertas warna dan lem di dekat mejamu. Yang kedua, oleskan lem pada bagian dalam pola gambar bebek. Maaf ya. Lihatlah pada halaman selanjutnya. Rekatkan potongan kertas warna dengan rapi. Setelah itu, kumpulkan karya kolase kepada gurumu untuk dinilai. Nah, ini nanti anak-anakku di rumah. Yang pertama, ini nanti petunjuknya untuk ayah atau ibu di rumah ya. Siswa dibimbing membuat kolase. Ayah atau ibu menyiapkan potongan kertas warna berbentuk lingkaran, segitiga, dan persegi. Kemudian potongan kertas dibagikan ke Ananda di rumah. Setelah itu kertas bentuk lingkaran digunakan untuk mata bebek. Kertas yang berbentuk persegi digunakan untuk tubuh bebek. Sedangkan bentuk segitiga untuk sayap, mulut, dan kaki. Kemudian anak-anak di rumah diingatkan agar menggunakan lem secukupnya. Petunjuknya nanti ada di sini ya anak-anakku. Jadi nanti yang berbentuk lingkaran ya, mata ini nanti ditempel dengan kertas yang berbentuk lingkaran. Kemudian untuk tubuhnya, tubuh bebek ini ya, tubuh bebek dari atas kepala ke ini tubuhnya ditempel dengan kertas yang berbentuk persegi atau segi empat ya. Kemudian kertas yang berbentuk segitiga, yang bentuknya segitiga nanti ditempelkan di sini ya, di mulut bebek, kemudian di sayap. Ini ya, segitiga nanti ditempelkan di sini, di mulut bebek, kemudian di sayap dan kaki. Jadi sekali lagi untuk kertas yang lingkaran nanti ditempelkan pada bagian mata. Nah, mata bebek nanti kertas berbentuk lingkaran. Kemudian untuk potongan kertas yang berbentuk persegi nanti ditempelkan pada tubuh bebek.
Jadi nanti setelah mata ini lingkaran nggih. Kemudian ini nanti persegi kepala sampai bagian badannya ini ditempel dengan kertas berbentuk persegi. Kemudian untuk ini ya, mulutnya bebek, kemudian sayap dan kakinya bebek ini nanti ditempeli dengan kertas yang berbentuk segitiga. Nah, untuk menempelnya nanti langsung ditempelkan pada buku pulpena ini ya, anak-anakku di rumah. Jadi langsung ditempelkan di sini. Kemudian nanti bagi yang mungkin belum punya buku pulpena bisa menggambar pola. Caranya anak-anakku nanti bisa menjiplak. Bagaimana cara menjiplak? Siapkan kertas yang putih ya, kertas putih. Setelah itu tempelkan, nanti disuruh membantu ayah atau ibu ya. Polanya bisa dibuatkan ayah atau ibu. Bagi yang tidak mempunyai buku pulpena atau yang belum punya buku pulpena boleh ya. Nanti gambar bebeknya ditempel dengan cara membuat pola seperti itu. Lah yang membuatkan pola boleh orang tuanya, namun nanti yang menempel tetap anak-anak seperti itu ya. Boleh menggunakan 1 lembar kertas nanti ya, yang mungkin belum punya buku pulpena atau ya seperti itu ya. Jadi boleh dikerjakan pada selembar kertas yang putih itu ya, kertas boleh A4 atau F4. Nanti dibuat polanya pada kertas, kemudian nanti anak-anak silahkan menempel. Boleh meminta bantuan ayah atau ibu untuk menggambarkan pola bebeknya. Atau mungkin Bu, saya tidak menjiplak, saya gambar sendiri bebeknya, kemudian saya tempel, boleh ya. Tapi untuk gambarnya ini sekali lagi boleh digambarkan polanya, boleh digambarkan ayah atau ibu. Namun yang menempel tetap anak-anak sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugas dengan baik. Untuk waktu pengerjaan tugas itu sampai dengan besok ya, karena besok adalah hari libur, maka dan kolase ini mungkin memerlukan waktu yang lama ya menempel. Jadi Bu Guru memberikan waktu sampai dengan hari Ahad atau hari Minggu. Terima kasih ya anak-anakku di rumah semuanya, anak solih dan solihah. Semoga tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.